Silakan Prof. Fatino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innalhamdalillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya bata. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib bersyukur atas segala nikmatnya sehingga di pagi yang cerah ini secerah hati kita bisa berkumpul dalam rangka thalabul ilmi. Kita mencari bekal-bekal, menambah bekal-bekal meskipun sedikit nanti lama-lama menjadi bukit. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita, panutan kita, uswah kita, Nabi akhir zaman Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para kiai, para ustadz, para senior yang dirahmati Allah, izin saya hanya ya menambahkan sedikit pengalaman-pengalaman lapangan yang mudah-mudahan juga ada manfaatnya, khususnya bagi saya sendiri dan bagi bapak-bapak dan ibu. Jadi di sini tidak ada saya untuk menggurui beliau-beliau karena marilah kita berbagi pengalaman-pengalaman yang sangat unik karena masing-masing pribadi mempunyai pengalaman yang unik. Ya, ini saya memberikan apresiasi kepada Mas Dr. Agus Sukaca yang selalu menghidupkan kajian kita. Jadi bukan hanya monolog, Mas Dr. Agus yang memberikan tausiah, terus yang lainnya bertanya tidak. Tapi ini semua diberi kesempatan untuk berbicara, untuk menampilkan hal-hal yang baik untuk kita semua. Jadi ini sangat luar biasa. Jadi situasinya ya situasi kekeluargaan bukan kayak situasi kuliah gitu. Ini enaknya di Golden Habit itu begitu. Mungkin ini forum-forum yang berbeda dengan yang lainnya. Ya tadi sudah disampaikan oleh Mas Dr. Agus itu milestone-milestone. Memang kalau untuk memudawamahkan itu hendaknya dimulai dari sejak lahir. Bahkan ada yang ekstrim lagi, sejak dalam kandungan pun itu sudah harus dimulai kebiasaan-kebiasaan baik. Ini ada yang ekstrim begitu. Termasuk apa ya, ngaji juga didengarkan di apa ya di dekat istrinya, di dekat perutnya supaya anak itu akan mendengar. Ini pendapat yang ekstrim. Kalau saya ya pengalaman ya kalau sudah lahir ya kita melatihkan kepada bayi bayi-bayi kita atau cucu-cucu kita untuk melatihkan kebiasaan baik, jadwal-jadwal baik, jadwal minumnya jam berapa dan itu juga untuk pembiasaan anak-anak kita, bayi-bayi kita, demikian. Hal yang sepele juga kalau anak sudah mengenal itu diajarkan kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, orang tua itu sebagai istilahnya dalam psikologi, dalam pendidikan, kedua orang tua itu adalah alat pendidikan sebagai sarana yang bisa memudahkan anak-anak kita itu belajar. Kita sebagai alat pendidikan, kita sebagai teladan, sebagai model. Makanya biasanya anak-anak kalau sudah mulai mengenal, kalau anak perempuan, itu biasanya mengidolakan suami itu ayahnya, model-model ayahnya itu sebagai idola suaminya yang akan datang. Anak laki-laki, kalau memang ibunya juga baik, mengidolakan bagaimana saya mencari istri seperti ibu saya. Nah, itu adalah ibu yang ideal dan bapak ideal. Nah, dari yang kecil sejak mulai bayi, itu kita latih. Kita latih untuk bagaimana untuk misalnya ya mau pipis. Kalau mereka sudah mulai sadar itu juga bisa kita latihkan. Kalau mau rasa pipis harus pipis. Nah, ditanya mau pipis tidak, kita tuntun. Pipis di mana? Ya di tempat kamar mandi. Dan juga diajarkan yang sangat ini sangat mendasar ya. Aturannya kalau di dalam
Islam itu kalau pipis itu kan jongkok. Lah anak diajari, meskipun kecil juga diajari, dibiasakan. Ini akan melekat nanti ketika mereka akan menganjak ke umur yang berikutnya, apalagi dewasa. Jangan diajari hanya dibuka dan langsung suruh ngater saja itu. Nah, itu kan kira baik. Juga kebiasaan-kebiasaan sepele, eh, makan gula-gula. Sampahnya memang sampah sepele, tapi diajari bagaimana anak itu bisa membuang sampah pada tempatnya. Nah, kalau pertama belum tahu, kita ajak, mari nak, ini kalau buang sampah itu di sini, terus kembali lagi. Juga yang sangat mendasar, ini bagaimana jiwa sosialnya bisa tumbuh. Contohnya apa? Kalau punya makanan, misalnya dikasih makanan atau apalah gitu. Nah, di situ ada teman-temannya, bagaimana anak itu diajari untuk berbagi. Ini untuk melatih jiwa sosial. Nah, itu ada temanmu. Kalau nggak ada teman, misalnya coba itu kakak dibagi, adik dibagi, ayah dibagi, ibu dibagi. Itu untuk melatih jiwa sosial kepada anak. Juga kalau kita untuk ibadah, melatih ibadah, salah satu alat pendidikan itu juga adalah ajakan. Kalau eh, maghrib kita mau ke masjid, anak-anak harus kita ajari. Dah 10 menit lagi sudah ada. Nah, yuk siap-siap. Nanti ikut ayah ke masjid. Nah, ini kalau di masjid kadang-kadang anak bikin ribut. Nah, ini kadang-kadang orang takmir tidak suka. Tapi bagaimana kita mengkondisikan supaya anak itu tidak ribut? Ini juga salah satu pelajaran. Anak kita ajak ke masjid. Anak jangan suruh berdiri sendiri di belakang atau di mana. Harus kita dampingi di samping kita. Kita jangan mengambil soft yang di depan-depan. Di belakang tidak apa-apa. Ini pengalaman saya dulu waktu anak juga masih belum SD, terawih itu juga mesti saya ajak. Senangnya bukan main, tapi juga itu harus dikondisikan supaya jangan ribut ketika sholat. Caranya bagaimana? Karena dua anak laki-laki, ya satu di kanan, satu di kiri. Kalau dijajarkan bersama-sama pasti akan ribut, masing-masing pasti bercolekan. Tapi kalau taruh satu di kanan, satu di kiri, pasti akan tenang. Kalau nanti ribut, nah itu sebaiknya tidak ribut ya dengan alasan macam-macam. Nanti kalau apa ya tidak ribut, nanti besok ayah ajak lagi ke masjid. Kamu bisa main di masjid sebelum sholat. Nah, kan begitu bisa happy. Jadi hal-hal sepele ini juga kita ajarkan kepada anak secara langsung. Sejak dini, bukan setelah SMP atau SMA. SMP SMA juga kita ajarkan, tapi justru fondasi-fondasi itu di umur ketika masa kanak-kanak. Jadi 6 tahun pertama, kalau di Al-Quran kan sampai 7 tahun pertama. Kalau di teori psikologi itu di 6 tahun pertama. Ini kita tidak bermasalahkan, tapi yang penting pada masa awal kanak-kanak itu harus kita biasakan, harus kita mudawamahkan kebiasaan-kebiasaan baik. Termasuk yang sepele juga, mau makan, bagaimana kita mengajari dia toilet training, kebersihan. Ya, kalau makan harus cuci tangan dulu. Setelah cuci tangan harus baru makan. Makan pun harus pakai tangan kanan. Itu. Dan kita ajari. Kalau dia pakai tangan kiri, nah ini hadisnya harus pakai tangan kanan. Jadi bukan pakai tangan kiri dengan alasan yang macam-macam. Nah, ini akan tentu akan apa ya, membekas, akan difahami oleh anak-anak sampai tua. Begitu. Ini waktunya supaya kita nanti bisa bicara banyak. Saya tidak ingin banyak-banyak karena masih ada Kiai Agus Kusnati, ada Dokter Safak, ada yang lain-lain, ada Mas Joko, Mas Dokter Joko, ada Pak Sairi. Monggo, saya tidak banyak-banyak sedikit saya supaya kita bisa mendengarkan yang lain. Terima kasih. Nasruminallah wa funkorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Prof.
Pak Artino, bagaimana kemudian pentingnya membiasakan atau memudahwamahkan terkait dengan adab-adab sekalipun dari hal-hal yang paling kecil, paling mendasar dan paling sederhana untuk anak-anak. Terima kasih.